Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir Hakiki dari kelas 2E PAI khusus Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran, matkul media pembelajaran, dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran dengan poin pembahasan. 1. Pengertian media pembelajaran. 2. Nilai praktis pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, sejarah perkembangan media pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Mari kita mulai pembahasan. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala jenis alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian informasi, konsep, atau keterampilan peserta didik. Media tersebut bisa berupa benda nyata, gambar, suara, video, maupun teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan variasi dan interaksi yang lebih menarik bagi peserta didik. Jadi itu adalah tujuan dari media pembelajaran. Nilai praktis pemanfaatan media pembelajaran. Jadi pemanfaatan media pembelajaran memiliki beberapa nilai praktis, antara lain 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Media pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Mempermudah pemahaman. Dengan menggunakan media pembelajaran berupa visual ataupun audiovisual, konsep-konsep yang abstrak atau tidak jelas dapat dijelaskan dengan lebih mudah dan jelas bagi peserta didik. Yang ketiga, variasi pembelajaran. Media pembelajaran mungkin atau memungkinkan guru untuk memberikan variasi dalam penyampaian materi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar dan tidak membosankan bagi peserta didik ataupun siswa. Yang nomor 4 adalah meningkatkan retensi informasi. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat membantu meningkatkan retensi informasi oleh peserta didik karena pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diingat. Yang kelima, mendorong kreativitas. Media pembelajaran juga mendorong kreativitas peserta didik dalam membuat konten pembelajaran ataupun mengekspresikan pemahaman materi dengan media pembelajaran tadi. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, media pembelajaran menjadi sangat penting karena memungkinkan antara guru dan peserta didik tidak harus bertemu dalam satu tempat.
Jadi pembelajaran lebih mudah, lebih efisien meskipun dalam keadaan tidak dalam satu tempat atau bertemuan langsung atau tatap muka. Sejarah perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Berikut adalah sejarah perkembangan media pembelajaran. 1. Era prasejarah. Manusia menggunakan gambar, lukisan, dan simbol sebagai media untuk berkomunikasi dan mengajarkan pengetahuan kepada sesama. Jadi hal ini terjadi pada era prasejarah. Seperti itu. Era klasik. Pada era ini, media pembelajaran berupa tulisan tangan seperti buku dan manuskrip yang digunakan menyebarkan pengetahuan. Jadi pada era klasik, media pembelajaran disebarkan atau dilakukan dengan tulisan tangan, dan awal mula terbentuknya buku. Jadi era manuskrip ini. Yang ketiga adalah era modern. Seiring dengan perkembangan industri percetakan, media pembelajaran semakin berkembang dengan adanya buku cetak, majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah era teknologi. Muncul teknologi radio, televisi, dan rekaman audio memperluas jangkauan media pembelajaran. Yang kelima adalah era digital. Perkembangan teknologi komputer dan internet membawa revolusi media pembelajaran seperti electronic learning, simulasi, dan animasi. Klasifikasi media pembelajaran. Menurut beberapa ahli, media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Berdasarkan teknologinya. Misalnya seperti audiovisual, dan multimedia. Yang kedua, berdasarkan kegunaan. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, dan mempengaruhi nilai dan sikap. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik materi, seperti dapat berupa media statis atau media dinamis, seperti itu. 4 jenis utama klasifikasi. 1. Audio. Dalam audio mengandalkan elemen suara untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah visual. Penggunaan elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, termasuk juga buku bergambar dan papan tulis merupakan penggunaan media pembelajaran di klasifikasi visual. Yang ketiga adalah audiovisual. Audiovisual adalah penggabungan elemen antara visual dan audio untuk menyampaikan informasi seperti film dan video. Dan yang keempat adalah multimedia. Multimedia adalah menggunakan berbagai elemen termasuk teks, gambar, suara, dan video untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan mendalam, seperti aplikasi digital, simulasi komputer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah saran.
Pemilihan jenis media pembelajaran yang tepat harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakter peserta didik, dan konten materi yang akan disampaikan agar dapat efektif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan pembelajaran. Sekian mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata, tingkah laku ataupun hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.